Halo Sobat Pajak, kembali lagi nih bersama aku Irma. Kali ini aku mau sharing ke Sobat Pajak semua tentang stelsel pajak. Tapi sebelumnya, apakah Sobat Pajak tahu apa sih yang dimaksud dengan stelsel pajak? Dan ada berapa sih jenis stelsel pajak yang ada di Indonesia? Dan juga apa sih kekurangan dan kelebihannya? Penasaran? Langsung aja nih, mari kita bahas! Stelsel pajak merupakan sistem pemungutan pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh para wajib pajak. Nah, stelsel pajak ini terdiri dari 3 jenis, yaitu 1. Stelsel nyata, yang kedua, stelsel anggapan, dan yang ketiga adalah stelsel campuran. Yang pertama, stelsel nyata atau real stelsel. Stelsel nyata merupakan pengenaan pajak yang didasarkan pada keadaan yang sebenarnya dari penghasilan yang diterima pada suatu tahun pajak yang demikian pemungutannya itu baru dilakukan pada akhir tahun. Nah, dengan dilakukannya pemungutan pajak di akhir pada stelsel nyata ini tentu memberikan kebaikan, yaitu pajak yang dikenakan akan lebih realistis karena sesuai dengan besarnya pajak yang sesungguhnya terutang. Namun, kekurangannya adalah perhitungan pajak baru dapat dilakukan pada akhir tahun, padahal pemerintah membutuhkan penerimaan pajak ini untuk pengeluaran sepanjang tahun dan tidak hanya pada akhir tahun saja. Bagi wajib pajak pun kemungkinan akan merasa terbebani dengan jumlah pembayaran pajak yang besar, sementara jumlah kas yang tersedia belum tentu memadai. Yang kedua adalah stelsel anggapan atau fiktif stelsel. Stelsel anggapan merupakan pengenaan pajak yang didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Nah, kelebihan dari stelsel anggapan ini adalah pajak dapat dibayarkan selama tahun berjalan tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Namun, kekurangannya adalah pajak yang telah dibayar oleh wajib pajak ini tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya. Yang ketiga, sekaligus yang terakhir adalah stelsel campuran atau mixed stelsel. Stelsel campuran merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan, yang mana pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan stelsel anggapan. Kemudian, pada akhir tahun, besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, lalu bagaimana jika jumlah pajaknya berbeda setelah diperhitungkan di akhir tahun? Jawabannya adalah pertama, jika kenyataannya jumlah pajak lebih besar daripada pajak berdasarkan anggapan, maka wajib pajak harus membayar kekurangan pajak yang belum dibayarkannya. Nah, yang kedua, jika kenyataannya jumlah pajak lebih kecil daripada menurut anggapan, maka wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atau restitusi, atau dapat juga dikompensasi untuk tahun pajak berikutnya. Kelebihan dari stelsel pajak campuran ini adalah memiliki cara pemungutan pajak yang nyata, meskipun dilakukan pada awal tahun dengan berdasarkan anggapan. Namun pada akhir tahun dilakukan perhitungan kembali sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Nah, sedangkan kelemahan dari stelsel campuran ini adalah adanya tambahan pekerjaan administrasi karena perhitungan pajak dilakukan 2 kali, yaitu pada awal dan akhir tahun. Lalu, bagaimana sih dengan penerapan stelsel pajak di Indonesia? Indonesia sendiri menganut sistem pemungutan pajak stelsel campuran, seperti pada mekanisme PPh pasal 25, PPh pasal 29, dan PPh pasal 28A. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang mana pemungutan pajak dilakukan pada awal tahun dengan pajak angsuran yang didasarkan dengan besarnya pajak yang terutang pada SPT tahun sebelumnya.
Kemudian di akhir tahun akan terjadi perhitungan pajak lagi yang berdasarkan penghasilan sebenarnya. Jika perhitungan pada akhir tahun nilainya lebih besar daripada perhitungan di awal tahun atau disebut kurang bayar, maka wajib pajak harus membayar sesuai dengan perhitungan sebenarnya di akhir tahun tersebut. Namun, jika perhitungan pada akhir tahun nilainya lebih kecil daripada perhitungan di awal tahun atau disebut lebih bayar, maka wajib pajak berhak melakukan permohonan pengembalian atau restitusi pajak, atau juga dapat memilih dikompensasikan untuk tahun pajak berikutnya. Oke sobat pajak, sekarang sudah paham kan terkait stelsel pajak? Jangan lupa like, comment, and share video ini ya, supaya bermanfaat untuk sobat pajak lainnya. Dan jangan lupa juga kunjungi website kami di www.batsconsulting.com serta follow media sosial kami ya. Terima kasih, salam sukses dan bahagia. See you!